471. Terima kasih untuk yang tetap setia. Jangan lupa komentar dan like-nya ya. Aku, sepertinya sudah tingkat dewa, kata Pugu. Hah, Chris langsung melihat ke arah Pugu dengan cepat. Aku bilang, aku sudah mencapai tingkat dewa, kata Pugu sekali lagi. Kali ini Pugu menggunakan nada yang lebih tegas, namun tetap tenang. Pugu selama ini tidak banyak bicara, bahkan setelah kepergiannya dari Sin City dia lebih banyak terdiam. Misalnya saat berada di kapal, waktu itu mereka semua sedang bercanda dan tertawa terbahak-bahak. Tapi hanya Pugu yang tidak tampak, dia lebih memilih mengambil sebotol alkohol dan menikmatinya sendiri di ujung ruangan. Hanya balas dendam yang dia pikirkan. Setelah Dempsey meninggal, Pugu tidak begitu berubah. Suasana hatinya masih 11-12 sebelum Dempsey mati. Dia terus mengulangi kegiatan menyendirinya, mengambil sebotol alkohol dan meminumnya sendirian. Tanpa diduga, tiba-tiba dia mengatakan kalau sudah mencapai tingkat dewa. Ini membuat Chris sedikit terkejut. Dia menatap Pugu dan menelan ludah. Benarkah? Pugu mengangguk dan berkata, benar, aku merasa seperti ini setelah pertempuran antara Dempsey dan Damar, tapi aku mengira ini efek mabuk. Aku sempat mabuk selama beberapa hari dan saat aku bangun pagi tadi, aku merasa jauh lebih kuat. Jadi aku yakin kalau ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhku. Chris tidak dapat berkata apa-apa. Tingkat dewa. Dari tingkat puncak ke tingkat dewa, ada jarak yang cukup besar. Sangat sulit bagi orang biasa untuk melewatinya secepat itu. Contohnya Damar, dia berada di tingkat puncak selama hampir 2 tahun baru bisa naik ke tingkat dewa. Talia bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan Chris, sudah hampir 6 tahun dia masih di tingkat puncak. Bahkan dia belum menyentuh rintangan untuk mencapai tingkat dewa. Sekarang, Pugu anggota tim terbaru sudah mencapai level ini. Hal ini membuat Chris tidak dapat berkata-kata. Ada 2 orang yang baru bergabung dengan tim. Raisa sudah tingkat dewa. Sekarang Pugu menyusulnya. Kalau dihitung dengan Damar dan Talia, tim 11.762 memiliki 4 anggota dengan tingkat dewa. Aku iri, gumam Chris. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat tersenyum nakal. Kak Pugu, untuk merayakan kenaikan levelmu, aku akan mengajakmu ke jalan-jalan agar tahu adat dan kebiasaan di LH. Ada banyak perempuan cantik di sini. Tidak tertarik. Pugu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin minum alkohol, tapi di sini tidak ada. Chris hanya diam. Tak terasa 2 jam telah berlalu. Di bandara kota YZ, orang-orang sibuk lalu lalang keluar masuk pintu. Di bandara, seorang pemuda berdiri sambil memegang tanda di tangannya yang bertuliskan, Pak Damar, Raisa. Jelas sekali dia datang untuk menjemput Damar. Sebelum Damar pergi, dia sudah menghubungi Yanto Kuncara. Karena dia harus pergi ke perusahaan, jadi dia mengirim orang untuk menjemput Damar. Setelah berjalan keluar bandara, Raisa menarik perhatian para lelaki seperti magnet. Raisa memiliki rambut panjang mencapai pinggang, mengenakan rok pendek yang dipadu-padankan dengan tunik, kacamata hitam melengkapi tampilannya. Kasual namun seksi. Hei, kalau mereka semua tahu kamu berusia 50-an atau 60-an, mereka mungkin akan pingsan, kata Damar sambil tertawa kecil. Raisa melirik dan berkata, daripada sibuk mengurusi umurku, lihat itu anak yang di sana, dia seperti sedang kebingungan mencari gembalanya. Damar tersenyum. Dia melihat dan mendapati pemuda yang memegang tanda nama. Rambutnya dipotong tipis, memakai setelan jas dan sepatu kulit. Sepertinya pemuda ini karyawan perusahaan Yanto. Damar dan Raisa berjalan mendekati pemuda itu dan bertanya, apa Yanto Kuncara meminta kamu menjemput kami? Lelaki itu dengan cepat menjawab, iya, kalian berdua pasti Pak Damar dan Nyonya Raisa. Nama saya Mark. Saya bekerja di perusahaan Pak Yanto sebagai asisten beliau. Damar mengangguk dan berkata,
Ah begitu, lalu kami bisa langsung bertemu Pak Yanto atau bagaimana? Awalnya Pak Yanto ingin bertemu Anda begitu sudah sampai, tapi karena sekarang perusahaan mengalami masalah yang mendesak, jadi mohon maaf saya tidak dapat membawa kalian langsung bertemu Pak Yanto sekarang, kata Mark. Damar tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kalau boleh tahu masalah mendesak apa ya? Sebenarnya ini masalah yang cukup serius, dapat dibilang perusahaan sedang mengalami krisis dengan dana, kata Mark sambil menghela napas. Sekarang semua orang sedang panik, tapi kami semua percaya kalau Pak Yanto dapat menyelesaikan masalah ini. Masalah dana? Tanya Damar tercengang. Mark mengangguk dan berkata, benar, ada masalah besar dengan proyek yang sedang Pak Yanto garap. Proyek itu sedang kekurangan modal yang cukup besar. Damar menyentuh dagunya kemudian mengangguk. Begitu, aku harap kamu bisa mengantarku ke sana. Lagi pula aku datang ke sini juga untuk minta bantuan. Mark mengangguk dan berkata, Pak Yanto juga berharap kalau Anda tidak kecewa karena urusan perusahaan ini. Selama percakapan itu, mereka sudah sampai di tempat parkir. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka bertiga langsung menuju perusahaan milik Yanto. Perusahaan milik Yanto terletak di tempat paling berkembang di kota YZ dan di sanalah kantor pusatnya berdiri. Kantor cabang perusahaan Yanto sudah berada di beberapa titik di negeri ini. Dalam waktu sekitar 1 jam, mereka bertiga sudah sampai di perusahaan. Di depan pintu perusahaan, Damar melihat Jesslyn Kunchara dan seorang lelaki yang memasang ekspresi sinis. Jesslyn, apa kamu masih tidak mau denganku? Sekarang, sepertinya dilihat-lihat hanya perusahaan ayahku yang bisa menyelamatkan ayahmu. Jangan terlalu keras, kata lelaki itu, kamu tahu kan bagaimana situasinya sekarang, di dalam, ayahmu dan ayahku sedang membicarakan mengenai investasi. Satu kata negatif dariku saja dapat membuat ayahmu kesusahan seumur hidup loh. Mana bisa kamu membantu, kata Jesslyn dengan berkaca pinggang. Cek jual mahal, Aldo berkata dengan tegas, kalau begitu kamu memang senang melihat ayahmu bangkrut. Aku pasti tidak akan membiarkan ayahmu investasi di sini. Setelah mengatakan hal itu, Aldo menjilat bibirnya dan berkata, kecuali, kamu mau jadi pacarku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan lagi, orang tuaku pasti sangat puas aku menggandengmu. Kalau kamu jadi menantu mereka, kita akan jadi keluarga selamanya. Nah kalau begini, investasi ayahku akan lancar dan perusahaan ayahmu tidak akan bangkrut. Nah, karena ayahmu memiliki kesan yang buruk padaku, aku harap kamu bisa memberitahunya seberapa baik hatinya aku ini. Jesslyn terlihat mengangguk dengan wajah yang masih kesal. Itu bukan sesuatu yang pantas dilakukan seseorang yang baik pada manusia lainnya kan. Saat ini, suara Damar menyelinap masuk ke dalam percakapan dua orang ini. Jesslyn Kunchara, putri dari Yanto Kunchara langsung menoleh ke arah Damar. Begitu pula Aldo. Lelaki bernama lengkap Aldo Hill ini langsung melihat Damar dengan sinis dan bertanya, siapa kamu, kenapa ikut campur? Damar, kata Jesslyn dengan kaget, kenapa kamu ada di sini? Aku datang karena ingin minta bantuan ayahmu, kata Damar sambil tersenyum, ayahmu ada di perusahaan, kan? Iya, kebetulan aku ingin menemuinya sekarang, kata Jesslyn. Bantuan? Aldo menutup mulutnya sambil tertawa. Sekarang Yanto Kunchara, atau bisa disebut calon mertuaku sedang kesusahan. Aku khawatir dia tidak dapat memberikan bantuan. Bersambung 472. Damar melirik Aldo dan berkata, aku tidak meminta bantuanmu, kenapa kamu yang sewot? Aldo melirik Damar kemudian beralih ke Jesslyn dan berkata, Jesslyn, kamu akan jadi pacarku. Aku tidak ingin kamu memiliki hubungan dengan orang ini. Aku tidak ingin ikut campur kehidupan pribadimu, tapi karena aku akan jadi pacarmu di masa depan, aku minta kamu jauhi orang ini. Jesslyn terkejut, wajahnya nampak enggan tapi hanya Aldo yang dapat membantu ayahnya saat ini.
Jadi dia tidak berani menjawab apapun. Damar tidak peduli dengan Aldo. Dia tersenyum sedikit dan menatap Mark. Kamu bisa pergi sekarang. Jesslyn akan mengajakku bertemu dengan ayahnya. Mark mengangguk kemudian pamit pergi. Antar aku bertemu ayahmu, kata Damar. Jesslyn mengangguk lalu berkata, oke, ikuti aku, sepertinya ayah sedang rapat sekarang. Damar mengangguk dan Aldo berdecak kesal. Mereka berempat naik lift. Ting, lift pun terbuka, mereka sampai di lantai tempat Yanto berada. Mereka berjalan menuju ruang rapat. Begitu langkah mereka semakin mendekat ke ruang rapat, Damar memperhatikan kalau pintu ruangan itu sudah terbuka. Banyak orang yang keluar dengan raut wajah yang sedih dan beberapa orang lainnya tampak menghela napas berat. Orang-orang ini jelas merupakan para petinggi perusahaan. Jesslyn juga terus membungkuk dan menyapa mereka dengan hormat. Sampai semua orang keluar, barulah Yanto keluar bersama seorang lelaki berumur setengah abad. Lelaki itu tampak tersenyum puas. Namun ada yang aneh, Yanto terlihat mengerutkan kening kesal. Yanto menoleh dan melihat Damar, dengan senyum yang dipaksakan dia berkata, "Loh Damar, kamu kesini, ayo ke ruanganku saja." Selalu mereka pergi ke ruangan milik Yanto. Ruangan Yanto sangat besar, banyak buku tertata rapi di rak buku. Setelah semuanya duduk, Yanto berkata, "Damar, tunggu sebentar ya. Aku akan bicara dengan Pak Robi dulu." "Nah itu dia," kata Aldo bersemangat. "Om Yanto, tadi Jesslyn janji padaku, dia bersedia jadi pacarku. Kamu menemuimu karena ingin memberitahu hal ini. Kalau menurutku, daripada membuang waktu bagaimana kalau kita langsung menentukan tanggal pernikahan saja. Lebih cepat menikah lebih baik. Ayahku juga tidak akan ragu untuk investasi di perusahaanmu, iya kan?" Yanto mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat Jesslyn dengan heran. Ayah Aldo berdiri di sebelahnya dan berkata, "Wah, aku baru tahu kalau ada kabar bahagia begini. Tapi kalau memang benar, Pak Yanto, syarat yang aku berikan tidak susah. Aku akan investasi 50 miliar. Tapi aku ingin mendapatkan 30% saham perusahaan." Yanto menggertakkan gigi dan berkata, "Robi, kamu sudah membesarkan putra yang baik. Perusahaan kami memiliki nilai yang tidak sedikit. Sekarang kamu meminta 30% dari saham perusahaan karena investasi 50 miliar. Tapi 50 miliar saja tidak cukup saat ini untuk menyelamatkan perusahaan." "Jesslyn, aku tidak tahu, bukannya kamu tidak suka Aldo. Kalau kamu melakukan ini semua demi perusahaan, sebaiknya kamu urungkan niatmu. Tidak perlu melakukan hal sejauh itu demi perusahaan. Kalau bangkrut tidak apa. Ayah lebih menyayangi kamu dibandingkan perusahaan ini. Menjalani kehidupan yang bahagia dengan putriku sudah lebih dari cukup." Robi tersenyum dan berkata, "Benarkah? Aku hanya bisa memberimu 50 miliar, kalau setuju kita bisa membuat surat kontrak secepatnya. Tentu saja, poin soal pernikahan anak kita juga harus dimasukkan." "Ayah, aku bersedia menikah dengan Aldo," kata Jesslyn sambil menundukkan kepala. "Bagaimana Yanto, keputusan ada di tanganmu," kata Robi dengan senyum kemenangan. Yanto sangat kebingungan. "Pak Yanto, berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk mengatasi masalah perusahaanmu?" Tiba-tiba Damar bertanya. Tidak ada yang mengira kalau Damar akan ikut melangkah ke dalam pembicaraan ini. Aldo menoleh dan melirik Damar dengan jijik. "Apa gunanya kamu bertanya kalau kamu saja tidak bisa melakukan apa-apa?" Yanto mencoba tersenyum pada Damar. Dia tahu kalau Damar adalah Night Watcher, tapi Yanto tidak tahu berapa banyak aset dan harta yang dimiliki Damar. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Setidaknya aku butuh beberapa triliun untuk menyelamatkan perusahaanku. Kalau modal yang kamu dapatkan terpenuhi, apa akan ada kesempatan untuk perusahaanmu bangkit lagi?" Tanya Damar lagi. "Hei kamu ini kenapa? Jangan sok ikut campur," kata Aldo tidak sabar. "Kenapa?
kata Damar sambil melirik Aldo penuh belas kasihan. Tanpa ayahmu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya bisa mengancam dan mencari kesempatan untuk memojokkan seseorang. Kamu suka Jesslyn kan? Wajar, tapi apa Jesslyn benar-benar sudi menikah denganmu? Pak Yanto, sepertinya orang ini sedikit kehilangan akal, kata Robi sambil menunjuk Damar. Yanto tahu kalau Damar tidak akan bertanya hal ini tanpa alasan. Dia mengabaikan Robi dan anaknya kemudian mengangguk dan berkata, kalau aku bisa mendapatkan dana, aku yakin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, aku bisa membuat proyek yang lebih besar dan baik lagi. Om Yanto, kamu pikir orang ini bisa memberimu investasi? Jangankan investasi, sepertinya dia tidak punya baju lain selain yang dia gunakan, kata Aldo dengan jijik. Damar mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mempercayai ucapanmu. Dengan mengatakan itu, Damar mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon. Segera, di ujung telepon suara Binar terdengar, halo, ada apa? Apa kamu kenal Pak Yanto Kumara dari kota YZ? Tanya Damar dengan tenang. Aku tahu, ada apa? Tanya Binar, sepertinya dia sedang mengalami masalah akhir-akhir ini. Benar, dia membutuhkan uang beberapa triliun sekarang. Kamu harus memberi mereka dana itu. Kalau uangnya tidak cukup, bicara saja dengan pihak Bank Royal dan sebutkan namaku, kata Damar. Seharusnya ada dananya, kata Binar. Intinya begitu, untuk urusan lain-lain kamu bisa mengobrol dengan Pak Yanto saja. Aku tidak terlalu paham dengan hal semacam ini, kata Damar lalu menutup telepon. Binar dari Navis Group, kata Damar pada Yanto. Mendengar nama yang disebut Damar, wajah Yanto tiba-tiba terlihat senang. Di sebelahnya, ayah dan putra keluarga Hill tampak terkejut. Aldi memandang Damar dan berkata, walaupun kamu mengenal Pak Binar, tidak mungkin dia bersedia memberikan beberapa triliun hanya dengan beberapa kalimatmu itu. Damar melirik Aldo dan berkata dengan nada mengejek, kenapa tidak mungkin, Navis Group itu milikku. Ada yang salah. Navis Group itu milikku, ada yang salah, kata Damar sambil melirik anak dan ayah itu. Aldo dan ayahnya langsung mati kutu. Di YZ, keluarga Hill adalah keluarga paling kaya. Tapi kalau dibandingkan keluarga dari luar kota YZ, mereka tidak sebanding. Bahkan sebelum masalah yang membelit Yanto, mereka jauh berada di bawah Yanto. Bagaimana mungkin pemilik Navis Group itu kamu? Kata Aldo tidak percaya. Percaya atau tidak, bukan urusanku, kata Damar sambil mengangkat bahu. Di sebelahnya, Yanto sedang menerima telepon. Dia berjalan ke sudut ruangan. Tak berapa lama, dia berlari kembali menghampiri yang lainnya dengan wajah sumringah. Damar, akhirnya ini semua berakhir. Aku akan pergi ke LH untuk tanda tangan kontrak dengan Pak Binar besok. Kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Damar tersenyum senang dan berkata, tidak usah dipikirkan. Kemudian Yanto menoleh ke arah Robi dan Aldo sambil berkata, Robi, sekarang aku sudah mendapatkan investasi sebesar dana yang aku butuhkan. Jadi masalah ini sudah selesai, silahkan keluar. Robi dan Aldo tampak malu. Perjanjian kita juga batal, kata Jesslyn pada Aldo yang menatapnya dengan memelas. Aldo dan Robi menggertakkan gigi, mereka memandang Damar dengan kesal namun tak berani melakukan apapun. Damar dapat membuat Navis Group menginvestasikan uang mereka hanya dalam beberapa kalimat. Sepertinya Damar memang benar-benar pemilik Navis Group. Setelah dua orang itu pergi, Yanto menghela napas lega dan menatap Damar. Damar, sekali lagi terima kasih. Tidak apa-apa, kata Damar sambil menatap Jesslyn. Jesslyn yang tiba-tiba dilihat Damar pun menjadi bingung. Bahkan tatapan Damar itu mampu membuat pip Jesslyn merona. Yanto berdeham dan berkata, Jesslyn, kamu juga harus kembali bekerja. Aku ingin bicara dengan Damar. Jesslyn menjawab, apa aku tidak boleh ikut duduk di sini?
Padahal aku juga ingin mendengar pembicaraan itu. Walaupun Jesslyn terlihat kesal, tapi dia tetap meninggalkan ruangan. Setelah hanya ada mereka bertiga, Yanto bertanya, "Aku tidak tahu sebenarnya apa tujuanmu ingin bertemu." Damar belum berbicara motif yang membuatnya pergi ke YZ. Di sebelahnya, Raisa melepas kacamata hitamnya dan menatap Yanto sambil tersenyum tipis. "Pak Yanto, apa kamu masih mengenal aku?" Damar tampak terkejut dengan ucapan Raisa. Kalau mendengar apa yang baru saja dikatakan Raisa, jelas sekali dia mengenal Yanto. Tapi kemudian Damar ingat sesuatu. Menurut apa yang dikatakan Raisa, keluarganya merupakan keluarga kelas atas di YZ hampir 40 tahun lamanya. Kedua orang ini juga seumuran, sebagai orang yang berasal dari kelas yang sama, mengenal satu sama lain adalah hal yang wajar. "Kamu," Yanto memandang Raisa sambil menyipitkan mata, "aku tidak ingat sama sekali." Raisa tersenyum dan berkata, "Raisa Garcia." Pada saat itu, Yanto langsung berdiri dari sofa dan berkata, "Kakakmu, Raisa Garcia." Raisa mengangguk dan berkata, "Tepat sekali. Bagaimana mungkin, kamu masih terlihat awet muda?" Kata Yanto setengah tidak percaya, "Aku pikir kamu sudah mati 40 tahun lalu." Kalau dilihat sekilas, Raisa masih terlihat seperti wanita berumur 30 tahun. Sangat bertolak belakang dengan Yanto yang sudah terlihat jauh lebih tua. Raisa tersenyum kembali dan berkata, "Kebetulan aku selamat. Rupanya kalian saling kenal," kata Damar dengan linglung. "Benar," jawab Yanto, "hampir 40 tahun yang lalu. Aku baru memulai bisnis saat itu, dan keluarga Raisa yang memberi investasi untuk modal usahaku. Mereka investasi sebesar 2 miliar. Dengan uang itu aku jatuh bangun membangun perusahaan. Saat aku ingin membayar kebaikan mereka, tapi kebetulan sekali, kami datang ke sini untuk bertanya mengenai keluarga Smith. Mereka sepertinya sudah menghilang dari kota YZ. Apa kamu tahu keberadaan mereka?" tanya Damar. Yanto menghela nafas dan berkata, "Hal ini juga sangat aneh. Setelah lenyapnya keluarga Raisa, mereka menempati posisi yang kosong itu. Keluarga Smith memiliki pengaruh yang sangat besar, mereka menempati posisi pertama di YZ dan salah satu keluarga teratas di seluruh negeri. Tapi sudah 20 tahun berlalu." Setelah mengatakan ini, Yanto kembali menarik napas berat. 20 tahun yang lalu, keluarga Smith menghilang dalam semalam. "Menghilang dalam semalam? Apa maksudnya itu?" tanya Damar sambil mengerutkan kening. 20 tahun lalu, semua anggota keluarga Smith menghilang secara misterius. Akibatnya, bisnis keluarga mereka jadi kacau balau. Setelah itu, muncul orang yang mengambil alih bisnis keluarga Smith. Sekitar 200 orang-orang ini juga menempati kediaman keluarga Smith yang sebelumnya kosong. "Entah mereka membelinya atau bagaimana," jawab Yanto. "Apa mungkin kita bisa menemukan tempat tinggal keluarga Smith yang sekarang?" tanya Damar. Yanto menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku akan mencoba mencari tahu. Melalui beberapa perusahaan mereka, seharusnya ada jejak yang tertinggal." Damar mengangguk dan berkata, "Maaf karena membuatmu repot, kalau bisa temukan secepatnya." Yanto mengangguk dan berkata, "Ini bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan hotel untuk kalian. Kalau kalian ingin istirahat, kalian bisa langsung ke hotel untuk check-in. Sesuai permintaanmu, aku sudah memesan 2 kamar." Damar mengangguk dan menjawab, "Oke." Mereka mengobrol beberapa menit lalu pamit pergi. Damar meminjam mobil Yanto dan bertanya lokasi hotel. Setelah itu mereka keluar dari perusahaan Yanto. Setelah hampir sampai di tempat parkir, Raisa berkata, "Ayo pergi ke kediaman lama keluarga Smith." Bersambung 473. "Apa kamu tahu di mana tempatnya?" tanya Damar. "Kalau dulu aku tahu, tapi sekarang tempat ini sudah banyak berubah. Banyak gedung-gedung yang berdiri di tempat yang dulunya lapangan.
Aku tidak yakin masih mengingat jalannya. Coba kamu lihat di Maps, ada atau tidak, kata Raisa. Damar mengangguk kemudian memasukkan kata, kediaman keluarga Smith, di Maps. Segera, dua tempat muncul. Kediaman keluarga Smith dan taman keluarga Smith. Wah, sepertinya keluarga Smith memang memiliki pengaruh sekuat itu. Rumah mereka sampai muncul di Maps secara khusus. Kata Damar keheranan. Ini belum tentu menunjukkan kediaman asli keluarga Smith. Ada banyak nama tempat yang memakai nama itu. Kita coba datangi satu persatu, kata Raisa. Damar mengangguk setuju. Pertama-tama, dia memilih tempat bernama Taman Keluarga Smith. Menurut Raisa, tempat ini mungkin lebih meyakinkan. Kemudian mereka mengendarai menuju rute yang ditunjukkan Maps. Titik lokasi tidak berada terlalu jauh dari perusahaan Yanto. Mereka sampai di tempat tujuan setelah berkendara selama setengah jam. Taman Keluarga Smith, tempatnya cukup luas. Setelah sampai di sana, mereka berdua merasa lelah. Raisa berkata, ayo kita makan hotpot dulu dan kemudian baru mencarinya. Wah, sudah hampir 40 tahun aku tidak pernah makan hotpot di YZ. Damar mengangguk dan menemukan restoran hotpot tua di sisi jalan. Begitu mereka masuk, Damar mendengar suara yang cukup keras dari dalam restoran. Damar menoleh dan menemukan beberapa orang sedang minum-minum sambil bertelanjang dada. Damar dan Raisa tidak terlalu peduli akan hal itu. Berapa orang? Tanya pemilik restoran. 2, jawab Damar sambil tersenyum. Silakan duduk di sini, kata pemilik restoran sambil tersenyum ramah. Setelah mereka duduk, pemilik restoran menyerahkan buku menu. Setelah selesai memesan, mereka mengembalikan buku menu itu. Pemilik restoran pun berkata dengan pelan, tolong kalian jangan mencari masalah dengan orang-orang itu. Beberapa dari mereka itu gangster, mereka melakukan tindakan yang tidak manusiawi pada musuhnya. Masih ada orang seperti itu? Tanya Damar dengan heran. Tidak banyak, tapi selalu ada orang-orang seperti itu di setiap tempat, kata pemilik restoran sambil menggelengkan kepala. Pokoknya kalian harus berhati-hati ya. Damar mengangguk dan tidak tertarik. Mereka duduk di sana mengobrol dan menunggu makanan. Setelah beberapa saat, dia merasakan ada orang yang memperhatikan mereka sejak tadi. Rupanya orang-orang itu sedang melihat mereka berdua, lebih tepatnya sedang melihat tubuh Raisa. Raisa memang memiliki kecantikan yang selevel dengan artis. Kemanapun dia pergi, secara alami dia akan membuat orang di sekitarnya menolehkan kepala untuk melihatnya. Apa dia memiliki aura bintang? Damar tersenyum menahan tawa. Di antara orang-orang itu, dia melihat orang yang dikenal. Dunia ini memang sangat kecil, kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Ya, orang itu adalah Ben. Dia pernah dipukuli habis-habisan oleh Damar. Dia sedang telanjang dada, ada tato di lengannya yang tidak tertutup apa-apa. Dia tampak beringas, wajahnya terlihat belum pulih sepenuhnya. Bahkan Damar masih dapat melihat matanya yang masih membiru. Segera hotpot pesanan mereka datang. Damar dan Raisa sangat menikmati hotpot di restoran ini. Tidak seperti orang-orang di meja lainnya, mereka tampak semakin tidak bisa diam. Seorang pria kurus berdiri dan mengambil kursi, meletakkannya di meja Damar dan Raisa. Meja di restoran ini berbentuk persegi. Damar dan Raisa duduk saling berhadapan dan dua sisi di samping mereka masih kosong. Setelah dia duduk, pria itu tersenyum dan bertanya, "Hei kawan, kalian hanya berdua?" Damar mengangkat alisnya dan mengangguk, apa ada yang salah dengan hal itu? Mana mungkin orang pesan hotpot hanya untuk 2 orang? Kalau kamu ingin makan bersama kami, aku bisa mengajakmu untuk makan bersama, kata pria kurus itu. Maaf, walau kami hanya berdua saja tapi kami makan dengan sangat baik, kata Damar sambil tersenyum. Mendengar penolakan Damar, pria kurus itu sedikit menyipitkan mata dengan kesal. Sepertinya kawanku iki memandang aku rendah ya. Aku tidak ingin membuat kalian takut.
Kalian ini bukan orang sini ya? Damar mengangguk dan berkata, benar. Wah, kalian sepasang kekasih rupanya. Apa kalian kesini untuk kencan? Tanya pria kurus itu sambil tersenyum nakal. Saat dia bertanya, matanya tak berhenti melihat Raisa. Raisa mengangkat kepalanya dan berkata, bukan, aku baru saja bertemu dengannya. Kami berkenalan di internet, lalu kami janjian bertemu di sini untuk makan bersama. Saat ini Raisa menjawab dengan tersenyum, membuat pria kurus itu melayang-layang. Damar hanya terdiam, dia melirik Raisa dan minum segelas air putih. Entah apa yang direncanakan Raisa. Wah, begitu rupanya. Pria kurus itu menelan ludah dan berkata, cantik, kebetulan aku single. Jadi apa aku bisa minta nomor WhatsAppmu? What apa tadi? Apa itu? Tanya Raisa bingung. Kali ini Raisa tidak berbohong. Di Sin City, dia tidak pernah mendengar WhatsApp. Setelah dia keluar dari Sin City, dia langsung pergi ke kota YZ. Masih ada banyak hal yang tidak diketahui mengenai perkembangan dunia luar ini. Melihat wajah polos Raisa, pria kurus itu semakin tergoda. WhatsApp cantik, apa kamu mau makan bersama dengan kami? Aku sih terserah saja, tapi aku takut sepertinya dia tidak mau. Kata Raisa sambil cemberut dan melirik Damar. Damar terdiam, dia merasa kalau Raisa sengaja membangun tembok perlindungannya sendiri. Benar saja, setelah mendengar ucapan Raisa, pria kurus itu tiba-tiba menoleh ke Damar dan berkata, hei, si cantik ini bersedia. Kalau kamu tidak bersedia ikut, sepertinya kamu ingin menerima sedikit rasa kekecewaanku. Damar tersenyum dan berkata, kalau aku tidak setuju memangnya kenapa? Kamu sudah lebih dulu makan di sini, kamu bisa pergi dulu kan? Jangan ganggu kami yang baru makan. Pria kurus itu tidak menyangka Damar berani berbicara dengan nada kesal. Dia menyipitkan mata dan berkata, bocah ini, kamu berani menolakku ya? Kamu panggil apa aku barusan? Tanya Damar. Bocah, kenapa? Pria kurus itu mencoba memprovokasi. Ada yang salah. Kamu tidak terima. Damar meletakkan sumpitnya dan mengepalkan tinju. Saat pria kurus itu melihat gelagat Damar yang hendak melakukan sesuatu padanya, dia pun segera berteriak, teman-teman. Si cantik ini setuju makan bersama kita. Tapi bocah bodoh ini tidak setuju. Dia sepertinya ingin melakukan sesuatu padaku. Mendengar teriakan pria kurus itu, semua orang preman berdiri dan kemudian berkumpul di sekitar Damar. Pemimpin para preman ini adalah Ben Gentala yang wajahnya masih bengkak dan memar di mana-mana. Setelah itu, Ben mengutuk dengan suaranya yang menggelegar, sialan. Siapa yang berani mencari masalah dengan temanku? Setelah mendengar teriakan Ben, pemilik restoran segera berteriak, Ben, kalau mau ribut di luar saja. Jangan merusak restoranku. Ben Gentala mengangguk dan berkata, iya. Dengan mengatakan hal itu, Ben Gentala berjalan mendekat ke meja Damar. Jadi namamu Ben, kata Damar sambil tersenyum. Seketika itu juga, Ben membuka matanya lebar-lebar. Pria kurus itu masih terus merengek. Kak Ben, orang ini yang mengacaukan semuanya. Kak Ben cepat beri dia pelajaran. Beberapa orang lainnya pun mulai menyoraki Ben. Wajah Ben Gentala saat ini menjadi pucat pasi. Dia masih ingat kejadian malam itu, kejadian saat dia dipukuli habis-habisan. Orang membuatnya babak belur sekarang ada di hadapannya. Tanpa basa-basi, Ben langsung menarik pria kurus itu dan menamparnya agar berhenti berbicara. Pria kurus itu sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Ben segera mengambil sebungkus rokok dari saku celananya dan menyodorkannya pada Damar. Rokoknya, bos. Bersambung. 474. Bos, silakan rokoknya, kata Ben penuh hormat. Beberapa orang di sebelahnya masih terdiam. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan yang bisa dibilang tak lazim dilakukan Ben sekarang. Di daerah taman keluarga Smith ini,
Ben memiliki reputasi yang cukup membuat orang-orang sekitar berjalan menjauh darinya. Saat ini Ben menatap Damar dengan wajah ketakutan. Pria kurus itu juga tampak kebingungan. Dia menatap Damar keheranan. Damar tidak mengambil rokok yang ditawarkan Ben, dia hanya tersenyum sedikit. Ben meletakkan rokok di atas meja, mengangkat pria kurus itu lalu menamparnya lagi 2 kali. Kemudian Ben kembali mengambil bungkus rokoknya dan menyodorkan ke Damar. "Bos, apa kamu sudah puas?" Damar tertawa kecil dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin merokok, aku bisa batuk kalau menghisap rokok." Raisa hanya menutup mulutnya dan menyaksikan adegan ini. Lebih tepatnya dia menutup mulutnya yang hampir tertawa. Ben tampak kikuk, dia terlihat bingung harus mengatakan apa. "Biarkan teman-temanmu pergi, ada hal yang ingin aku tanyakan padamu," kata Damar memecah keadaan yang sunyi. Mendengar hal ini, Ben merasa hidupnya tidak aman lagi. Dia berdeham dan berkata, "Bos, aku benar-benar minta maaf atas ulah temanku tadi. Aku tidak sedang membahas hal ini, suruh teman-temanmu pergi dulu," kata Damar dengan tenang. Ben melambaikan tangan dan berkata, "Kalian semua pergilah duluan." Teman-teman Ben tidak berani banyak bertanya, kembali ke meja mereka dengan tenang. "Duduk," kata Damar sambil tersenyum. Ben menunduk dan berkata, "Tidak perlu, aku berdiri saja. Aku pernah bilang, kalau kamu melakukan hal-hal seperti ini, hal yang melanggar hukum seperti berkelahi, apa kamu tidak takut masuk penjara?" tanya Damar. Ben merasa malu dan tetap menundukkan kepala. "Aku pasti tidak akan melakukan hal semacam ini lagi. Aku akan menjadi warga negara yang taat hukum." Tentu saja Damar tidak percaya dengan ucapan Ben. Damar tidak terlalu tertarik dan segera bertanya, "Berapa umurmu?" 46, jawab Ben. Damar menyentuh dagunya, kemudian menyipitkan matanya dan berkata, 46, sepertinya sudah tahu kejadian 20 tahun lalu. Apa kamu tahu ada keluarga bernama Smith di YZ? Keluarga besar di YZ. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Ini bukannya aku sombong ya. Ada banyak orang di keluarga Smith. Waktu aku masih kecil, aku dibesarkan di taman keluarga Smith. Aku sering masuk ke taman keluarga Smith, kata Ben sambil menepuk meja dengan bangga. Apa kamu dan keluarga Smith sangat akrab? Tanya Damar. Ben berdeham, tidak terlalu akrab sih, tapi sejak aku muda aku sudah bekerja dengan beberapa orang di keluarga Smith. Ya, aku suka mengikuti mereka kemana-mana. Damar merasa lega, dia bertukar pandang dengan Raisa. Mereka berdua mengangguk bersamaan. Lalu apa kamu dengar soal keluarga Smith yang tiba-tiba menghilang? Apa itu semua benar? Tanya Damar. Apanya yang menghilang tiba-tiba? Saat itu mereka menghadapi keadaan yang sulit. Bisa dibilang mereka rugi besar, jadi mereka memilih pergi ke area perhutanan dekat pegunungan. Mereka membangun rumah yang tampak seperti kastil dan hidup lebih nyaman di sana, kata Ben. Damar tidak menyangka kalau alasan keluarga Smith menghilang adalah karena kerugian, apalagi mendengar cerita soal keberadaan keluarga mereka yang terkenal. Jadi kamu tahu di mana mereka sekarang? Tanya Damar dengan penasaran. Aku tidak tahu, tapi omku berkata pernah membantu keluarga Smith membangun tempat tinggal mereka yang sekarang, kata Ben. Dia memandang Damar dan bertanya, kenapa? Apa kamu ingin bertemu mereka? Iya, kata Damar sambil tersenyum. Bantu aku, tanyakan pada ommu di mana alamat keluarga Smith saat ini. Kalau itu, Ben menghentikan ucapannya selama beberapa saat. Omku adalah orang yang sangat mencintai uang. Aku takut kalau dia akan bungkam kalau aku tidak memberinya beberapa lembar uang ratusan ribu untuk mendapatkan informasi itu. Oh begitu, tanya Damar sambil meletakkan sumpit dan mulai mengepalkan tinjunya. Hei, aku hanya bercanda. Suatu kehormatan untukku bisa membantumu. Mana mungkin aku membiarkanmu memberiku uang untuk informasi yang tidak seberapa ini, kata Ben terburu-buru.
Melihat ekspresi ketakutan Ben membuat Damar tertawa. Jangan khawatir, kalau kamu berhasil mengantar kami menemukan tempat tinggal keluarga Smith, aku akan memberimu uang lebih dari 1 juta. Benarkah? Tanya Ben dengan cepat. Apa menurutmu aku seorang pembohong? Tanya Damar sambil tersenyum. Bukan. Kalau begitu, aku akan menunggu kalian makan dulu. Tanya Ben. Iya, kata Damar sambil melambaikan tangannya. Ben dengan cepat berjalan kembali ke mejanya. Setelah dia duduk, beberapa orang langsung bertanya dengan penasaran. Kak Ben, siapa bocah itu? Diam, jawab Ben, dia yang membuat aku babak belur. Sepertinya dia orang yang memiliki uang, aku mendapatkan pekerjaan yang besar. Setidaknya dia akan memberiku beberapa uta. Pekerjaan apa? Ajak kami ikut juga, kata seseorang dengan cepat. Berhenti bicara omong kosong dan segera habiskan makanan kalian, kata Ben dengan tegas. Di sisi lain, Raisa memandang Damar dengan senyum tipis. Aku tidak menyangka kamu kenal preman di YZ. Aku juga kebetulan mengenali orang itu. Siapa yang akan mengira kalau orang ini akan berguna untuk kita? Kata Damar sambil memasukkan daging ke mulutnya. Setelah mengatakan hal ini, Damar kembali menatap Raisa dan berkata, sampai sekarang aku tidak pernah menanyakan alasanmu mencari mereka. Tapi sekarang langkah kita semakin dekat. Sekarang aku ingin bertanya apa alasan mereka membunuh keluargamu. Kalau kita sudah menemukannya, kamu akan tahu, kata Raisa. Damar mengangguk, dia tidak menanyakan hal mengenai alasan Raisa lagi. Keduanya pun menghabiskan makanan mereka. Setelah membayar makanan, Damar melihat Ben dan melambaikan tangan. Aku akan membawamu menemui omku, teriak Ben dengan penuh semangat. Seperti yang dikatakan Ben, akhirnya Damar harus memberikan 1 juta untuk mendapatkan informasi. Sekarang mereka menuju lokasi yang diberitahu Om Ben. Mereka mengarah ke tempat yang cukup terpencil. Keputusan yang tepat saat mereka mengajak Ben. Untung saja Ben mengetahui jalanan ini. Ben duduk di kursi penumpang dan Damar yang menyetir. Sedangkan Raisa, dia duduk di kursi belakang. Mobil mereka mulai menyusuri jalanan dan menuju pinggiran kota, melaju ke rute menuju perhutanan. Awalnya, Damar berencana untuk membiarkan Ben mengemudi. Selain karena Ben tahu jalan sekitar, mereka akan lebih menghemat waktu. Tapi setelah mengetahui mobil yang dibawa Damar sangat bagus, Ben tidak berani menyentuh kemudi sama sekali. Akhirnya Damar terpaksa menyetir hari itu. Saat ini, perjalanan mereka sudah memakan waktu hampir 1 jam sejak mereka meninggalkan pusat kota. Damar mengerutkan kening dan bertanya, apa perjalanan kita masih jauh? Bersambung, 475. Tidak, kurang setengah jam lagi kita akan sampai, jawab Ben. Apa mereka benar-benar tinggal di tempat terpencil seperti ini? Lalu bagaimana mereka menjalani hidup kalau tinggal jauh dari kota? Mereka juga keluar, kata Ben, menurut apa yang dikatakan omku, mereka sering keluar untuk refreshing, yang paling sering mereka yang masih muda. Tapi mereka tidak akan memberitahu identitas mereka pada orang luar. Aku juga heran, kenapa mereka hidup bersembunyi seperti ini. Damar melirik Raisa melalui kaca spion, dia hanya duduk diam tanpa berbicara. Damar tidak menyangka kalau di negara ini, ada keluarga yang bisa dibilang raksasa itu bersembunyi dari dunia luar. Hal yang paling mengherankan adalah tidak ditemukan file atau data soal keluarga Smith di pusat data Night Watcher. Hal ini membuat keluarga Smith semakin misterius. Setelah mengemudi selama lebih dari setengah jam, Damar masih tidak menemukan tanda-tanda ada orang yang tinggal di daerah itu. Sulit bagi Damar membayangkan kalau ada keluarga kaya raya yang rela menukar kehidupan nyaman di pusat kota demi tinggal di pegunungan yang ada di dalam hutan ini. Apa kamu yakin ini jalur yang benar? Sepertinya jalan di depan itu buntu, kata Damar. Akhirnya Damar menghentikan mobil dan mereka semua turun. Ben berjalan di sekitar lokasi mereka berhenti.
seharusnya tempatnya di sini. Dulu, keluarga Smith sering menghabiskan waktu di daerah ini. Omku juga bilang kalau dulu dia ikut membangun rumah keluarga Smith di sekitar sini. Ben mengamati sekeliling dan berkata, "Lihat, lihat di situ," kata Ben sambil menunjuk ke suatu arah. Damar melihat ke arah tersebut dan menemukan ada sebuah lubang besar yang ditutupi tumbuhan merambat bergelantung di atasnya. Kalau tidak melihat dari dekat, tidak akan ada yang tahu ada jalan melewati lubang itu. Lubang itu seperti terowongan yang tidak terlihat ujungnya. Damar menjilat bibirnya dan berkata, "Keluarga Smith ini bukan main ya." Untuk menyembunyikan rumah, mereka sampai membuat terowongan seperti ini. Terowongan ini tidak terlalu besar, jalannya hanya dapat dilalui satu mobil saja. Damar tampak ragu-ragu dan berkata, "Sepertinya kita harus lewat sini, ayo masuk ke mobil." Dengan mengatakan hal itu, mereka bertiga kembali masuk ke dalam mobil. Ben terlihat mulai gundah, dia menggertakkan giginya dan sesekali menggenggam tangannya dengan kuat. Sepertinya aku antar kalian sampai sini saja. Aku takut keluarga Smith akan memberiku pelajaran karena sudah memberitahu alamat mereka pada kalian." Damar menatapnya dan berkata, "Tapi bagaimana caramu kembali ke pusat kota? Seperti yang kamu lihat, hampir tidak ada angkutan umum yang lewat sepanjang jalan tadi." Ben terdiam dan kembali menimbang keputusannya. Hal ini bisa sangat merugikannya. Bagaimanapun dia tinggal di kota yang sama dengan keluarga Smith, akan fatal kalau sampai mereka mencari Ben dan memberinya pelajaran. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Ben berkata, "Aku pergi saja dulu. Setelah kalian menyelesaikan urusan kalian nanti jemput aku. Aku akan berjalan di jalan kita datang tadi, ingat untuk menjemputku ya." Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu pergi saja dulu. Aku akan masuk ke terowongan itu dan melihat apa yang ada di balik sana. Kalau kediaman keluarga Smith memang ada di balik terowongan ini, aku akan memberikan imbalan padamu." Ben tersenyum dan mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, Damar menginjak pedal gas dan mulai mengendarai mobil dengan perlahan masuk ke dalam terowongan tersembunyi itu. Markas Night Watcher, sebuah mobil terlihat masuk melewati gerbang. Lilia dan yang lainnya sedang berjaga dan mengawasi mobil itu. Setelah melihat plat mobil itu, beberapa dari mereka terlihat gembira. Tak berapa lama, pintu mobil terbuka dan terlihat Hugo serta Iman keluar dari sana. "Pak Iman." Saat Chris melihat Iman, dia menyeringai dan berkata, "Apa kamu kesini untuk meminta kami kembali ke Night Watcher lagi?" Iman memelototinya dan bertanya, "Berisik sekali ya." Chris tersenyum lalu buru-buru mundur. Pada saat yang sama, mata Iman tertuju pada Puguh yang ada tak jauh dari sana. Kemudian Iman merasa terkejut dan bertanya, "Hah, apa kamu sudah tingkat dewa?" Puguh hanya melirik tanpa menjawab apa-apa. Iman tahu kalau Puguh memiliki kebencian yang mendalam pada dirinya. Begitu banyak orang di timnya yang terbunuh, setelah itu Puguh dibuang ke Sin City. Ini beban yang harus dipikul Iman selamanya. Melihat Puguh mengabaikannya, Iman hanya tersenyum. Dia tidak mengambil pusing akan hal itu dan mengalihkan pandangan kepada Thalia dan bertanya, "Apa kamu sudah menemukan tulang yang tepat untukmu?" Thalia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum, aku akan mencarinya bersama Damar setelah dia kembali." Iman mengerutkan kening saat mendengar jawaban Thalia, "Setelah Damar kembali. Bukankah dia di sini sekarang?" "Tidak, Damar dan Raisa sudah pergi ke kota YZ. Raisa sedang mencari musuhnya di sana," kata Thalia. Bicara soal Raisa dan Damar, Dewan bertanya dengan curiga, "Omong-omong, Pak Iman, kenapa Night Watcher tidak memiliki data soal keluarga Smith yang pernah masuk ke dalam salah satu keluarga top di negeri ini?" Keluarga Smith. Mendengar hal ini, wajah Iman dan Hugo sedikit berubah. "Maksudmu Damar dan Raisa pergi ke YZ untuk mencari keluarga Smith?" "Iya, mereka adalah musuh Raisa. Jadi Damar menemaninya untuk balas dendam."
Apa ada masalah? Alis Lilia mengernyit saat melihat respon dari keduanya. Hugo menggertakkan gigi dan berkata, ini bisa runyam. Di sisi lain, Damar masih mengendarai mobil dengan perlahan menyusuri terowongan. Damar berkata, sial, harus seberapa jauh lagi? Sebenarnya berapa panjang terowongan ini? Melihat ini adalah keluarga Smith, memambung terowongan beberapa kilo tidak ada artinya, jawab Raisa, dan kamu juga, kamu bisa dengan mudah membantu orang dengan uang beberapa triliun. Kamu juga orang yang beruang kan? Setelah melewati beberapa saat, akhirnya mereka melihat sebuah cahaya. Sudah terlihat cahaya, kata Damar sambil tersenyum. Sepertinya ujung terowongannya sudah semakin dekat, kata Raisa sambil menyipitkan mata melihat jauh ke depan. Betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat pemandangan apa yang terlihat setelah melewati terowongan yang cukup panjang itu. Setelah jalan dari terowongan, mereka melihat seolah-olah mereka melubangi gunung. Di bawah jembatan laying ada danau buatan yang sangat besar. Di tengah danau ada gunung kecil dan di atasnya berdiri beberapa bangunan. Pemandangannya sangat bagus. Kalau masyarakat umum tahu tempat ini, sudah pasti tempat ini akan dikunjungi dan menjadi objek wisata yang baru dan populer. Gila, teriak Damar, tidak heran kalau mereka disebut keluarga raksasa di seluruh negeri, lihat itu. Raisa juga nampak terkejut dengan pemandangan ini. Bahkan tidak bisa disebut rumah kediaman keluarga Smith. Saat ini, dua mobil yang sedang melaju dari arah depan mereka. Raisa menyipitkan matanya lalu membuka pintu mobil dan melompat turun. Bersambung. 476. Markas Night Watcher. Saat dua lelaki tua itu mengatakan runyam, Lilia dan yang lainnya tampak khawatir. Dewan tidak dapat menahan diri selain bertanya, tapi Raisa mengatakan kalau orang-orang yang memiliki kekuatan di keluarga Smith tidak sehebat dengan Dempsey. Bukan itu masalahnya, kata Hugo sambil menghela napas. Beberapa anggota keluarga Smith memiliki kesepakatan dengan Night Watcher. Hah, Lilia tampak bingung, apa maksudnya? Hugo memandang Lilia dan berkata, kamu tahu, pembentukan dunia bawah tanah aturannya ditetapkan oleh Night Watcher. Orang yang menekuni seni bela diri seperti kita, tidak diizinkan untuk ikut dalam beberapa pertempuran di dunia orang biasa. Abad lalu, karena semakin banyaknya orang yang mulai terjun ke dunia bawah tanah, banyak yang belum terkontrol dengan baik. Akibatnya waktu itu bisa dibilang masa yang runyam. Kemudian, awal abad ini kami mulai mengatur dunia bawah tanah agar tidak tumpah jadi satu dengan dunia orang biasa. Jadi sudah diputuskan kalau kita tidak bisa melakukan apapun pada orang biasa. Kalau tertangkap basah melakukan hal itu, kita mengasingkannya ke Sin City atau masuk penjara Night Watcher, kata Hugo. Jadi beberapa keluarga besar ikut berunding untuk mengatur hal itu. Salah satunya keluarga Smith memilih untuk bersembunyi dan kami tidak ikut campur mengenai lokasinya. Kita sudah memiliki perjanjian, kalau sampai perang terjadi, keluarga Smith akan membantu kita. Jadi kalau Damar melakukan sesuatu pada keluarga Smith, aku takut mereka akan curiga dan mengira Night Watcher telah berkhianat. Dan kesepakatan serta keseimbangan ini akan rusak. Apalagi sampai keluarga besar lainnya merasa kita tidak kompeten dan beralih menjadikan Red Lotus sebagai partner mereka. Lilia mengerutkan kening dan berkata, tapi, Damar kan bukan anggota Night Watcher lagi. Soal itu, dia harus benar-benar meyakinkan orang-orang keluarga Smith agar percaya ucapannya, kata Hugo. Kalau Damar sampai salah langkah, bisa-bisa kita akan mendapat musuh lebih banyak yang berasal dari keluarga-keluarga besar ini. Sementara mereka berbicara, Damar membuka pintu dan keluar dari mobil. Dua mobil-mobil itu berhenti tepat 20 meter di depan mobil Damar. Sekelompok orang tampak keluar dan berjalan ke arah Damar dan Raisa dengan wajah mengintimidasi. Siapa kalian berdua? Apa kalian salah jalan? Sebaiknya cepat putar balik dan pergi dari sini.
Ini bukan jalan umum, salah satu dari orang-orang itu memperingatkan. Rahasia masih mengenakan kacamata hitamnya. Dia berdiri di sana sambil bersandar di mobil dan melihat orang-orang ini tanpa bicara. Di belakang orang yang bicara tadi, seorang pria jangkung mendekat dan mengatakan sesuatu di telinga orang tadi. Entah kenapa dia langsung terkejut dan melihat ke arah Raisa. Damar berencana untuk mengatakan sesuatu. Orang di depan itu tiba-tiba menyela, tempat ini tidak untuk umum. Kalian bisa pergi sekarang kalau ingin selamat. Jangan membuat kami menggunakan kekerasan, atau jangan salahkan aku jika menggunakan kekerasan. Untuk wanita cantik di sana, saat dia berbicara, orang itu menjilat bibirnya. Kamu bisa menemaniku malam ini. Damar terlihat kesal. Jelas sekali apa yang ada di kepala orang-orang ini. Keluarga Smith sepertinya tidak sekeren itu, kata Damar pada Rahasia. Orang-orang tadi yang mengira kalau Damar hanya orang salah jalan, kini berubah pikiran saat Damar menyebut keluarga Smith. Siapa kalian? Apa tujuan kalian ke sini? Kami, kata Damar dengan nada sinis. Sini maju dulu, kalau kamu berhasil selamat dari tinjuku aku akan beritahu siapa aku. Wajah orang-orang tampak panik. Saat ini, Raisa tiba-tiba melepas kacamatanya dan maju berdiri di sebelah Damar. Dia mengarahkan pandangannya pada pria berkepala datar dan berkata dengan santai, "Louis, apa kamu masih ingat aku?" Pria itu memandang Raisa sambil mencoba mengingat sesuatu. Tak berapa lama, dia terlonjak kaget sambil membelalakan matanya. "Raisa, kakakmu, kenapa kamu tidak diasingkan ke Sin City? Bagaimana bisa kamu di sini?" Raisa tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa aku di sini? Ya aku sudah kembali khusus untuk balas dendam." Nada suara Rahasia sangat tenang dan mencekam. Pada saat yang sama, Damar memperhatikan mimik wajah Rahasia yang bisa-bisanya masih tenang saat melihat musuhnya. Dendam yang sudah terpendam selama bersama dengan puluhan tahun, akan fatal kalau sampai meledak sewaktu-waktu. Louis menunjukkan seringai di wajahnya. "Aku tidak tahu bagaimana caramu kabur dari Sin City, tapi apa katamu tadi, balas dendam? Hanya kamu sendiri. Oh, kamu juga membawa orang di sebelahmu itu untuk balas dendam. Berdua saja. Kenapa? Apa kamu takut?" kata Raisa sambil melangkah maju. Setiap jengkal langkahnya, Louis dapat merasakan aura yang kuat memancar dari tubuh Raisa. Louis yang melihat hal ini menelan ludah dan memandang Raisa dengan tidak percaya. Dewa, kamu sudah mencapai tingkat dewa." Kota LH, masih di markas Night Watcher. Talia melihat kekhawatiran terpancar dari dua orang ini. Dia pun berkata, "Entah apa itu, toh kita bukan lagi anggota Night Watcher. Apalagi Raisa sudah menjadi salah satu bagian dari tim kami, jadi masalah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Night Watcher. Lagi pula Damar dan Raisa sudah pergi ke YZ, sudah terlambat juga untuk menghentikan mereka." Sela memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Iman, "Pak Iman, Raisa bilang kalau musuhnya adalah keluarga Smith. Tapi dia tidak mengatakan soal alasan keluarga Smith membunuh keluarganya. Apa kamu tahu mengenai masalah ini?" Iman mengangguk dan berkata, "Kejadian 40 tahun yang lalu." Setelah Iman selesai berbicara, Hugo segera berkata, "Permusuhan antara kedua keluarga ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Saat itu, pengaruh kedua keluarga ini di kota YZ cukup besar. Apalagi Michael, ketua keluarga Smith, dan Justin, ketua keluarga Garcia adalah satu angkatan yang sama. Justin Garcia adalah kakeknya Raisa." Mendengarkan ini, Dewan merasa kaget. Maksudnya, mereka belajar dari guru yang sama. Lalu mengapa mereka bisa berantem seperti itu? Itulah masalahnya bermuncul. Hugo melanjut, "Mereka adalah satu angkatan, dan Justin yang mengajak Michael untuk menemui gurunya. Michael awalnya adalah seorang yatim piatu, dan sering berkeliaran di jalanan. Pada umur 7 atau 8 tahun, Justin menemukannya dan mengajaknya ke tempat gurunya.
Michael mempunyai bakat dalam seni bela diri. Kemajuannya sangat cepat setelah dia belajar dari gurunya Justin. Dia mulai berlatih seni bela diri lebih lambat dari Justin, tetapi waktu dia memasuki tingkat super serupa dengan Justin. Hugo berkata lagi, Michael sedikit bermasalah dalam moralnya. Contohnya, dia sering menindas orang setelah dia menjadi kuat. Karena guru mereka menyadari hal ini, dia menjadi lebih memihak Justin. Setelah mereka mencapai tingkat dewa, kebetulan tulang yang mereka butuh adalah jenis yang sama. Akhirnya, guru mereka menyisakan tulang-tulang tersebut kepada Justin saja. Namun, Michael tidak mengatakan apa-apa saat itu. Sekitar 40 tahun yang lalu, kota BJ sedang dalam kekacauan saat itu. Kekuatan utama Night Watcher berada di daerah kota BJ. Lalu, Michael mengajak Justin makan di rumahnya. Dan dia meracuni makanan Justin, bahkan membunuh semua anak-anak Justin dalam satu malam. Hugo menghelakan napas, ini sama seperti cerita fabel, petani dan ular. Raisa telah selamat dari insiden itu, karena dia tidak berada di kota YZ pada saat itu. Tetapi dia tetap ditemukan oleh anggota keluarga Smith, dan akhirnya terbuang ke Sin City. Chris merasa tanpa daya, setelah kalian menyelesaikan masalah di kota BJ, kalian tidak menangani keluarga itu. Untuk apa menyisakan orang-orang seperti mereka? Setiap orang tingkat dewa adalah kunci ketika perang sesungguhnya pecah. Dan juga, saat kami kembali dan hendak negosiasi dengan mereka, beberapa keluarga bertingkat dewa sudah bekerja sama secara diam-diam. Jika kami melakukan sesuatu padanya, maka konsekuensinya sangat besar. Setelah pertimbangan, kami membiarkan mereka bersembunyi. Hugo menunduk, tetapi aku tidak menyangka bahwa Raisa telah kembali. Di atas jembatan layang, terdengar suara teriakan yang bergema dari waktu ke waktu. Banyak sekali orang yang berbaring di atas jembatan layang ini. Damar menyaksikan dari samping, dia tidak bergerak dan hanya menonton adegan ini. Dahi Louis penuh dengan keringat dingin saat ini. Raisa berkata padanya dengan pelan, bahwa aku menemui Michael, maka kamu akan selamat. Louis menelan ludah, kemudian dia mencibir, Raisa, keluargaku telah mengampunimu dan membiarkanmu tetap hidup, tetapi kamu malah kembali mencari kami. Apakah kamu pikir kalau kamu mampu melawan kakekku? Omong kosong lagi, kau akan mati. Kata Raisa dengan nada dingin, dia memandangnya penuh niat membunuh. Sebagai Holy Master di Sin City, dia telah berada di posisi yang tinggi untuk waktu yang lama. Nada dingin wanita ini membuat Louis tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Damar meliriknya, cepat pimpin jalan. Louis menggertakkan giginya dengan keras. Dia tahu Raisa adalah tingkat dewa, dan dia tidak mampu melawannya. Namun, kakeknya pasti bisa mengalahkannya. Louis mencibir dalam hati. Aku akan memimpin jalan, katanya. Dia berbalik dan berjalan melewati jembatan dan menuju ke bangunan di atas sungai. Bangunan di sini lumayan banyak, namun orang-orang di sini sangat sedikit. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berjalan keluar dari gedung. Dia melihat Louis dan segera bertanya, orang yang tadi itu. Dia mengenali Raisa di belakang Louis, dan ekspresinya berubah langsung. Raisa, katanya dengan terkejut. Kemudian, dia kembali ke dalam dengan cepat. Raisa tidak menghentikannya. Dia bermasuk ke dalam bersama Louis. Setelah masuk ke dalam, sekumpulan orang mengelilingi mereka langsung. Damar menyipitkan mata. Mereka semua adalah tingkat puncak, bahkan tidak kalah dengan keluarga Baskara. Orang-orang itu jelas bukan berasal dari keluarga Smith. Mereka adalah orang dari dunia bawah tanah. Keluarga Smith yang merekrut mereka untuk bekerja padanya. Saat ini, ada seseorang sedang berdiri di tangga. Pria tua ini terlihat berusia 70 atau 80 tahun. Tetapi badannya tetap sehat sekali. Langkah kakinya sangat teduh. Pria tua ini bertingkat dewa.
Jantung Damar berdetak kencang ketika melihat pria tersebut. Jelas, pria ini adalah sasaran Raisa kali ini. Pria itu berdiri di atas, dan melirik Damar dan Raisa yang di bawah. Pandangan matanya melewati Damar, lalu terarah kepada Raisa yang di samping. Dia berkata dengan terkagum-kagum, "Dulu aku sudah menyadari kamu adalah calon wanita cantik. Tidak menyangka, ternyata kamu masih begitu cantik setelah berusia 50 atau 60 tahun. Gen Justin memang bagus sekali." Raisa menatapnya dengan pandangan dingin. "Michael, hari kita akan mengakhirkan dendam kami. Kakekku berbaik hati dan mengajakmu belajar bersama, tetapi kamu malah meracuni kakekku, sehingga kakekku meninggal. Orang sepertimu pantas mati, dan aku akan membunuhmu." Damar yang di sebelahnya mendengar ini dan ekspresinya berubah sedikit. Raisa tidak pernah menyebutkan dendam tentang keluarga Smith dengan keluarga Garcia. Dan sepertinya dia tidak ingin membicarakan tentang hal tersebut. Dia mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Michael, Damar akan mengetahuinya secara alami. Sekarang tampaknya ini adalah sebuah kisah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Michael segera mencibir, "Aku benar tidak berharap kalau kamu bisa mencapai tingkat dewa. Tetapi kamu jangan berpikir kamu dapat membalas dendam kakekmu hanya karena ini. Seharusnya, kamu hanya bisa menyalahkan guruku yang selalu pilih kasih. Dan juga salah kakekmu yang terlalu bodoh, bahkan mempercayai kata-kataku." Mendengar ejekannya, mata Raisa menjadi merah seketika. "Aku pasti akan memenggal kepala si tua ini. Kau pikir kau siapa?" Michael langsung menghina, "Hanya dengan kamu. Atau si bocah yang berdiri di sisimu itu." Kemudian, dia menghelakan napas. "Awalnya aku sudah mengampunimu. Kenapa kamu tidak lanjut bersembunyi di Sin City seperti seekor tikus? Bahkan kamu kabur dan mencariku untuk membalas dendam. Ini salah kamu sendiri yang mencari mati, jangan menyalahkanku." Lalu, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Di sampingnya, belasan orang pelan-pelan mengelilingi mereka. Damar hanya tersenyum, lalu dia memandang pada orang-orang yang mendekatinya. "Aku memperingati kalian semua. Mulai sekarang, siapa yang bergerak lagi akan mati." Bersambung 477. Mulai sekarang, siapa yang bergerak lagi akan mati. Ancaman Damar. Dari pembicaraan Raisa dengan Michael, dia sudah bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Dan Raisa sudah bergabung dengan timnya, maka dia tentu akan membantunya kali ini. Apalagi Damar membenci orang brengsek seperti Michael ini. "Bocah, kau sombong sekali." Seseorang tertawa setelah mendengar perkataan Damar. Dia berlari dari kerumunan orang-orang bertingkat puncak, lalu dia menyerang Damar. Pada detik ini, Damar bergerak dan mendekati pria itu dalam waktu sekejap, lalu meninjunya dengan keras. Tinjunya begitu cepat sehingga orang itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Seluruh badannya terbang dan terjatuh ke dalam danau buatan yang di bawah. Tidak bisa mengetahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Saat Damar bergerak, pupil Michael sedikit menyusut. Dia mulai panik. "Kamu sudah bertingkat dewa." Damar menoleh kepadanya, lalu menunjukkan senyuman yang sopan. Wajah Michael menjadi suram seketika. Jika hanya Raisa saja, dia benar tidak memedulikannya. Karena dia tidak menganggap Raisa sebagai sebuah ancaman bagi dirinya. Tetapi situasi akan berbeda jika dia melawan dua orang bertingkat dewa. "Hei bocah, apakah kamu mengenal keluarga Smith kami? Kalau kamu dan Raisa ingin melakukan sesuatu kepada kami, harusnya kamu memikir tentang dampaknya dulu." Peringat Michael dengan galak. "Dampak seperti apa?" Damar tertawa. "Aku mengatakan padamu hal yang sama, pikirkan dulu dampak setelah kamu bertarung denganku." Apa yang dikatakan Damar benar terlalu gila, kepercayaan dirinya benar-benar tak terbayangkan. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Michael mengertakkan giginya. Damar menengadah dan menjawab dengan pelan. "Aku adalah Damar Ardiansyah. Saat dulu,
Dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang Night Watcher. Tetapi karena dia telah keluar dari Night Watcher, dia tidak menyebut dirinya seperti itu lagi. Ketika mendengar apa yang dikatakan Damar, Michael benar-benar terkejut. Pembunuhan Damar terhadap Dempsey menyebabkan keributan besar di dunia bawah tanah. Peringkat ketiga dalam daftar master telah berubah, dan Dempsey telah menghilang dari daftar master. Bahkan banyak orang yang tidak menyaksikan adegan itu pun juga mengetahui apa yang telah terjadi. Pria tua itu menatap Damar dan tidak tahan untuk menelan ludah. Kamu adalah Damar, si Night Watcher Zero. Kamu bahkan membantu orang yang di Sin City untuk melawanku. Apakah kamu tidak tahu kesepakatan antara keluarga-keluarga tersembunyi dan Night Watcher? Bagaimana kamu mewakili Night Watcher untuk melawanku? Apa kamu hendak mengingkari kesepakatan tersebut? Damar mengerutkan kening. Kesepakatan? Kesepakatan macam apa? Keluargaku dan keluarga lain akan berhenti berdagang. Kami akan membantu kalian para Night Watcher ketika perang yang akan datang, dan ikut melawan mereka bersama kalian. Michael berkata lagi, dan kalian bersepakat untuk bekerja sama dengan kami, tidak lagi menyelidiki masa lalu kami, tetapi mengelola bisnis-bisnis kami. Damar sedikit kaget dengan apa yang dia katakan tadi. Lalu, dia mencibir, aku bukan anggota Night Watcher lagi. Dan juga, meskipun aku masih seorang Night Watcher, aku tetap akan menghajarmu setelah mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Dalam hal ini, Damar dan Hugo selalu memiliki perbedaan pendapat. Damar selalu bertindak lebih emosional, tetapi Hugo selalu bertindak lebih rasional. Tidak peduli apa keputusan yang akan diambil, dia pasti mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Dan terkadang dia tidak selalu berpegang teguh. Siapa yang percaya kalau kamu bukan Night Watcher? Michael mencibir. Dia menatapnya sambil mengancam, aku memberitahumu, kalau kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan menganggap kalian telah mengingkari kesepakatan itu. Aku dan keluarga dua lagi akan membawa ratusan orang bertingkat puncak bergabung dengan Red Lotus. Dan kami akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan Night Watcher. Mendengar kata-kata yang mengancam, Damar menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, kamu mengancamku. Hanya si Hugo tua yang akan memikirkan tentang hal kesepakatan. Kamu sama sekali tidak bisa mengancamku. Setelah kamu membicarakan tentang ini, aku berpikir lebih baik aku menghabiskan orang-orang seperti kamu. Untuk menghindari permasalahan di masa depan. Kemudian, dia menoleh ke arah Raisa, apa penanganan kamu? Raisa menghela napas dan menjawabnya, aku tidak ingin membantai semuanya, karena ini adalah masalah pribadi. Membunuh Michael sudah cukup, dan aku berharap bisa membunuhnya dengan tangan diriku sendiri. Damar menjilat bibirnya, baiklah, kamu jagalah sampah-sampah yang di samping. Memang, Raisa dari awal tidak ingin membunuh orang-orang itu. Ketika pertarungan di atas jembatan layang, dia hanya melukai mereka saja dan tidak bermaksud untuk membunuhnya. Damar mengulurkan satu tangannya, dan pedang seseorang terbang menuju tangannya Damar. Detik berikut setelah Damar mendapatkan senjata, dia langsung berlari menuju Michael dengan pedang. Damar, apakah kalian Night Watcher benar ingin melawan kami? Kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Teriak Michael. Tidak mungkin. Damar memaki, lalu menjulurkan senjatanya. Pada saat yang sama, di sebuah villa terletak pada daerah kota YZ. Seorang pria tua sedang duduk di atas kursi goyang, dan kursi ini tergoyang dengan pelan-pelan. Ada suara musik terdengar dari lobi, dan wajah pria tua itu terlihat menikmati. Di atas tembok yang di lobi, terpajang karya-karya kaligrafi yang sangat unik, dan sepertinya ini adalah hasil karya ahli. Pria tua itu mengangkat lengannya, dan sebuah tato lotus berwarna ungu telah muncul. Tok, tok, tok. Pada saat ini, sebuah suara ketuk pintu terdengar. Dia mendengar suara ini dan menunjukkan senyuman, lalu dia melambaikan tangan.
Pembantu segera melari menuju pintu masuk dan membuka pintunya. Baru saja pintu terbuka, seseorang orang yang terlihat lelah telah masuk ke dalam. Pria ini adalah Lukas Hadrian. Dia menghelakan napas, lalu memasuki ke dalam lobi dan berdiri di hadapan pria tua itu. "Pak Mono," kata dia dengan hormat. Pria tua itu menengadah lalu meliriknya, "Kok kamu terlihat lelah sekali?" "Untuk menghindari damar, aku menyetir dari kota LH dari semalam." Lukas tersenyum masam. "Hanya seorang pria muda saja bisa membuatmu berlaku seperti ini. Jika bukan karena Dokter T bertindak, maka kamu pasti sudah meninggal." Pak Mono menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Aku menyerahkan Red Lotus padamu secara pribadi. Tetapi selama tahun-tahun ini, aku semakin kecewa padamu. Red Lotus menjadi semakin menurun karena di tanganmu, betapa banyaknya pembunuh Gold Card dan Red Card yang wafat. Bahkan hanya tersisa beberapa orang saja, kamu malah terus bersembunyi karena si bocah dari Night Watcher." Lukas mengeluh tanpa daya, "Aku tidak ada cara lain, si bocah itu terlalu gila. Kemajuannya terlalu cepat, dan dia sudah mencapai level itu. Setelah master kami mendatang, dia pasti akan membuat permasalahan yang banyak. Dia hanya seorang bocah saja." Pak Mono tercibir dan menghina. "Apakah Pak Mono yang menyuruh Dokter T untuk menyelamati aku?" tanya Lukas. "Bukan, itu ulahnya si Hot Gas," Pak Mono berkata dengan pelan. "Sejujurnya, menurutku si Dokter T ini jauh lebih berbahaya daripada Night Watcher. Pria ini terlalu misterius." Lukas mengangguk, lalu menghela napas. "Boleh tanya apakah maksud Pak Mono menyuruhku datang kali ini?" "Beritahulah kepada semuanya harus berkumpul di kota BJ, perintah Pak Mono sambil berdiri. Dia memikir tentang sesuatu dan berkata lagi, "Dan juga, pergi hubungi Ibu Morgan. Purple Lotus yang tersisa hanya aku, dia dan Hot Gas saja. Jika dia tidak bersedia." Saat membicarakan hal ini, dia mengeluarkan sebuah kotak besi dan berkata, "Pakailah ini untuk membunuhnya." Bersambung 478. Di sisi lain, sebuah kasino bawah tanah di kota NJ. Kasino bawah tanah ini tetap ramai sekali seperti biasa. Tempat ini merupakan surga dunia bagi semua orang kaya. Semua orang tahu bahwa kasino tersebut bertingkat 3, tetapi kebanyakan ada yang tidak tahu kalau sebenarnya tempat ini bertingkat 4. Dan tingkat bawah tanah keempat merupakan sebuah laboratorium besar. Tingkat tersebut adalah milik Dokter T. Di laboratorium saat ini, Dokter T sedang memainkan sebuah kotak besi di tangannya. Jari-jarinya mengetuk permukaan kotak besi ini dengan lincah. Lalu, kotak besi tersebut terbuka, dan setelah diutak-atik, sebuah sinar terang terpancar dari dalam kotak ini. Wajah Dokter T terlihat sedikit bingung. Kemudian, dia mengarahkan sinar tersebut ke arah tembok. Dengan cepat, sebuah tampilan berwarna biru telah muncul di atas tembok. Di atasnya tertulis beberapa aksara. Menarik sekali. Setelah membaca kata-kata yang di atas tembok, Dokter T tersenyum, lalu melambai tangan ke arah belakangnya. Eden segera berdiri dari sofa yang di belakang. "Ada apa, Dokter T?" tanya Eden kepadanya. "Cobalah kirimkan tampilan ini kepada pihak Night Watcher," kata Dokter T sambil tersenyum. Eden sedikit tertegun, dia melirik arah tembok dan mengerutkan alisnya. "Aku mengerti," jawabnya sambil mengangguk kepala. "Oh ya, apakah kamu tertarik untuk mengunjungi kota BJ?" tanya Dokter T. Alis Eden semakin mengerut, dia lekas menggeleng kepalanya. "Aku tidak tertarik, tempat itu bukan tempat yang baik." "Bagaimana kalau tempat itu ternyata adalah medan perang utama?" Dokter T tersenyum tipis. "Iman Armada, pria tua itu mungkin akan mati di sana." Mendengar ini, Eden terdiam, lalu berbalik dan berjalan keluar dari laboratorium. "Haha," Dokter T tertawa. Kemudian, dia berbalik dan melihat arah samping.
sebuah seragam hitam Night Watcher terletak di sana. Dia berkata, ini sudah saatnya seragam Night Watcher diperbarui. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Setelah mengatakan itu, dia menelepon seseorang. Sebuah suara lembut dan manis terdengar dari ujung telepon. Halo, ada apa Dr. T? Ya, kamu datang kepadaku dan ambillah beberapa tulang. Ketika Damar datang ke kota NJ, ingat untuk memberikan tulang ini kepadanya, kata Dr. T. Baik, Dr. T, kata suara lembut di ujung telepon. Sehabis menutup telepon, Dr. T tersenyum sedikit dan bergumam, Damar masih agak lemah. Aku harus membantunya menjadi sedikit lebih kuat, supaya eksperimen ini bisa mendapat hasil yang maksimal. Kota YZ, kediaman rahasia keluarga Smith. Pada saat ini, Michael terbang terbalik dan terjatuh di tanah datar di depan sebuah danau buatan. Dia menghantam tanah dengan keras, mulutnya terbuka, dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Orang-orang di sekitar tidak berani mengeluarkan suara apapun pada saat ini. Michael dikalahkan oleh Damar dalam hitungan detik. Dengan satu kali serangan, pria itu terluka parah. Kekuatan Michael ini memang tidak terlalu hebat. Mungkin karena faktor usianya, Damar merasa bahwa dia jauh lebih lemah daripada Eden, yang berada di urutan ke-7 dalam daftar master. Tetapi kalau dibandingkan dengan Harry, yang berada di paling bawah daftar master, dia masih lebih kuat daripadanya. Orang-orang merasa takut saat ini. Pria yang terluka adalah Michael Smith, dia sudah mencapai tingkat dewa. Kenapa dia dikalahkan dalam satu kali serangan? Apakah perbedaan antara orang bertingkat dewa benar-benar begitu besar? Damar bertepuk tangan, lalu dia menatap Raisa dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai. Michael berusaha bangkit dari tanah, dan seluruh tubuhnya sedikit goyah. Tidak ada seorang pun berdiri di sekitarnya, termasuk kerabatnya, yang tidak berani datang untuk membantunya. Damar, kalian tidak boleh membunuhku. Kalian sungguh tidak sanggup menanggung konsekuensi setelah membunuhku, dan Iman Armada akan menyalahkanmu. Michael mengertakkan gigi dan panik. Ratusan orang bertingkat puncak sudah bergabung dengan Red Lotus, kamu mengerti tidak? Damar, kau... Damar mengerutkan kening dan menjawab, aku sudah bilang sebelumnya, aku telah dipecat oleh Night Watcher. Pada saat ini, Raisa yang memakai sarung tangan tinju berjalan menuju Michael. Pada saat ini, pupil matanya sedikit merah. Pernahkah kau memikirkannya? Setelah kamu mengirimku ke Sin City, aku akan datang padamu dan membalas dendam suatu hari nanti. Sindir wanita itu. Raisa memandang pria tua di depannya, dan kemudian dia bergerak dengan cepat. Dia menjongkok seperti kucing liar, dan dia berada di depan Michael pada saat berikutnya. Sebuah pukulan mengenai perut bagian bawah Michael. Pukulan ini untuk kakekku. Dia menyelamatkan hidupmu dan mengajarimu, tetapi kau bahkan membunuhnya dengan cara yang licik. Michael membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Raisa meninjunya lagi, dia langsung menuju ke dahi untuk kali ini. Pukulan ini untuk ayahku. Dia adalah anak angkatmu. Pada hari itu, saat kamu membunuh kakekku, dia yang membukakan pintu untukmu. Raisa terus meninju pria tua itu. Dia sangat tenang, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa meregangkan dirinya, dan dia meneteskan air mata. Kebencian yang telah ditahan selama 40 tahun benar-benar meledak pada saat ini. Damar hanya menyaksikannya dari samping. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani membantu Michael. Meskipun dia terus-menerus menangis dan minta tolong, tetapi anak buahnya ataupun keluarganya, mereka semua hanya bisa berdiri. Orang yang mengalahkannya dengan satu serangan sedang berdiri di sana, maka mereka tidak berani bergerak sama sekali. Tolong aku! Jeritan histeris Michael semakin lemah, dia terbaring di tanah dan wajah tuannya bengkak parah. Damar mengerutkan kening dan berkata, bunuhlah dia sekaligus. Raisa menghela napas lega,
dia mengangkat tangannya, dan ada cahaya bersinar dari sarung tangan itu. Sarung tangan itu mempunyai senjata seperti cakar kucing. Dia mengarahkan ke lehernya dan lehernya langsung terluka dengan satu pukulan. Kemudian, Michael telah kehilangan napas secara total. Seorang pria bertingkat dewa telah mati juga. Damar menghela napas lega. Pembalasan dendam Raisa akhirnya selesai. Raisa berjongkok di tanah dan menggumam sesuatu. "Kakek, aku telah membalaskan dendammu. 40 tahun, aku telah menunggu selama 40 tahun. Teriaknya. Damar berjalan dan berdiri di depannya. Seperti yang dia lakukan dengan Talia dan yang lainnya, dia mengusap kepala Raisa dengan lembut. Dia berkata, "Kamu berhasil membalas dendam untuk keluargamu. Mulai sekarang, aku, anggota-anggota lain di tim kami, kita semua adalah keluargamu." Raisa tidak melihat ke atas, dia tetap berjongkok di tanah. Dia menutupi wajahnya dan menangis seperti seorang gadis kecil. Orang-orang di sekitar hanya bisa berdiri di sana. Damar tidak berbicara dan mereka tidak berani melakukan apapun. Setelah lebih dari 10 menit, akhirnya Raisa menjadi tenang kembali. Dia segera berdiri, matanya tertuju pada lelaki tua yang muncul di pintu sebelumnya. Dan kemudian dia dengan tenang berkata, "Beri aku semua tulangnya." Lelaki tua itu gemetar, tetapi tidak berani ragu. Dia mengangguk cepat dan menjawab, "Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang." Segera, dia berjalan keluar dengan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Raisa sambil gemetar. Wanita itu meliriknya lalu membuka kotak itu. Damar melihat ke dalam kotak itu dan menemukan bahwa ada hampir 8 atau 9 tulang di dalam kotak. Namun, tidak ada tulang yang menarik baginya, yang jelas tulang tersebut bukanlah tulang naga. "Ayo kita pergi." Raisa berbalik badan dan berkata dengan tenang. Bersambung 479. Kebencian Raisa sepertinya sudah berakhir sampai sini. Dia memegang kotak itu dan berdiam sepanjang waktu. Damar menemukan mobil di jembatan, lalu memandangnya dan menghiburnya. Sudah 40 tahun, dan pelakunya telah meninggal sekarang, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Beristirahatlah nanti malam dan kembali ke kota LH besok bersama Chris dan lain. Ketika bersama mereka, suasana hatimu pasti membaik setelah mendengar lelucon Chris. Raisa menyeka air matanya, dia menatap Damar dengan mata yang memerah. Lalu dia tersenyum manis, "Aku baik-baik saja, tetapi kebencian ini telah ditekan terlalu lama, dan sehabis dendam ini dibalas, aku malah merasa sedikit kosong dalam hatiku." Ya benar, hampir 40 tahun telah berlalu, dan kebencian itu memudar seiring waktu. Dan sudah berubah menjadi semacam obsesi baginya. Damar melihat sebuah kastil yang tersembunyi di tempat ini dan menghela napas. Tapi, jika sekelompok orang ini benar-benar bergabung dengan Red Lotus, itu akan menjadi masalah. "Apakah kamu menyesalinya sekarang?" Raisa bertanya. Damar menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sebenarnya aku tidak menyesal. Kelompok orang ini hanyalah memihak netral. Belum tentu Red Lotus berani menerima mereka. Maupun mereka benar-benar bergabung dengan Red Lotus, maka aku akan bertanggung jawab sampai akhir." Saat dia katakan sampai terakhir, pandangan matanya muncul niat membunuh. Bagi orang-orang Red Lotus, Damar selalu enggan untuk memulai. Raisa mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan bertanggung jawab denganmu ketika itu terjadi." Tante Raisa, jangan bicara begitu samar. Sepertinya kamu telah jatuh cintai padaku, Damar berkata sambil mengerutkan bibir. Wajah Raisa menjadi suram seketika, kemudian dia menoleh dan menunjukkan wajah sampingnya yang cantik. Wanita ini tampak terlalu seksi, sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia menjawab, "Damar, kamu jujur saja, memangnya kamu tidak ada perasaan apapun padaku? Kamu pernah diam-diam mengintipku mandi?" Postur tubuhnya agak memikat, sehingga Damar tidak tahan untuk berbatuk sebentar. "Itulah Tata yang mengintip, aku hanya mengawasi untuknya."
Oh, postur tubuhku bagus, kan? Raisa bertanya sambil tersenyum. Ahem, Damar batuk kering. Setelah bercanda seperti itu, suasana Raisa tidak sesedih seperti sebelumnya. Damar menyalakan mesin mobil dan melaju di sepanjang jalan layang menuju terowongan lagi. Dia menyalakan lampu mobilnya dan menyetir secara perlahan. Dengan segera, mereka melewati terowongan dan kembali ke jalan raya sebelumnya. Setelah mobil melaju sebentar, dia menemukan seseorang melompat keluar dari samping dan menghalangnya. Pria itu melambaikan tangan, dia adalah Gentala. Damar memandang orang ini dengan penuh minat, dia sangat membantu untuk kali ini. Jika bukan karena dia mengenal seseorang yang membantu keluarga Smith membangun tempat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk menemukan tempat ini. Tentu saja, keluarga Smith dan Night Watcher memiliki kesepakatan. Ini berarti bahwa Night Watcher memiliki berita dari keluarga Smith. Tetapi karena kesepakatan ini juga, tidak banyak Night Watcher mengetahui berita tersebut. Jika Damar bertanya pada Iman, kemungkinan besar dia akan bisa mendapatkan informasinya. Tetapi karena bantuan Gentala, dia dapat menemukan posisi Michael Smith dengan lebih cepat. Damar menghentikan mobil, Gentala berlari cepat dan membuka pintu mobil. Dia berbatuk kering, "Bang, apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu?" "Sudah selesai," kata Damar sambil menyalakan mesin mobil. Gentala mengerutkan bibirnya, dia berkata malu-malu, "Itu, bicara tentang soal upah. Apakah kamu akan memberikan uang tunai atau?" Pada saat ini, Damar tiba-tiba menginjak rem, kemudian dia berbalik badan dan menatapnya sambil tersenyum. "Menurutmu, apa aku mengantarmu ke kantor polisi? Atau haruskah aku mengantarmu kembali ke halaman keluarga Smith?" Damar bertanya padanya. Gentala tampak bingung saat ini. "Lupakan saja, aku tidak bercanda lagi." Melihat reaksinya, Damar tidak bisa menahan untuk tertawa. "Aku bisa memberimu sejumlah uang, tapi jangan kamu melakukan hal licik yang menjijikkan seperti dulu lagi." "Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu lagi," kata Gentala cepat. "Kepribadian manusia sangat sulit untuk diubah. Kamu pada dasarnya adalah pria yang licik." Damar berkata lagi dengan pelan, "Aku akan menyuruh seseorang untuk mengawasimu. Jika aku mendengar darinya bahwa kamu tidak berubah sama sekali, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Ketika Damar mengatakan ini, nada suaranya agak dingin. "Tidak akan seperti itu, tentu saja tidak." Gentala segera berkata. Damar menatapnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang kepadanya. Gentala sangat bergembira ketika melihat notifikasi tanda terima. Setelah kembali ke kota, Gentala mengambil inisiatif untuk meminta turun dari mobil. Dia tidak membiarkan Damar dan yang lainnya mengantarnya kembali. Damar tidak mengajaknya untuk makan malam. Setelah Gentala keluar dari mobil, Damar dan Raisa berkendara menuju hotel yang telah dipesan Yanto untuk mereka. Setelah check-in di hotel, mereka berdua menuju kamarnya masing-masing. Mereka kembali lebih awal, saat ini baru senja. Damar pergi ke kamar dan mandi, lalu dia berbaring di tempat tidur. Tidak lama kemudian, Raisa datang dan mengetuk pintu kamarnya. Dia membuka pintu dan Raisa berjalan masuk ke kamar. "Ngomong-ngomong, akulah yang memesan tiket pesawat. Apakah kamu berencana untuk kembali ke kota LH untuk menemui mereka? Atau kamu ingin pergi ke kota NJ denganku untuk bermain?" tanya Damar. Masalah Raisa telah diselesaikan, jadi tujuan Damar berikutnya adalah mengunjungi kota NJ. Untuk menemukan beberapa tulang naga yang tersisa di kota itu. Raisa menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak akan pergi. Aku sama sekali bisa mengikuti kehidupan masyarakat. Aku berencana untuk kembali ke kota LH, Dr. Lilia dan yang lainnya akan membawaku supaya bisa bergabung dengan masyarakat. Lagi pula, aku tidak bisa membayangkan masalah apa yang akan kamu buat ketika bersamamu di kota NJ." Damar tidak bisa membantahnya,
Dia mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Beristirahatlah sebanyak mungkin selama ini. Selain itu, seraplah tulang yang kamu dapatkan itu sebisa mungkin. Perang sudah semakin mendekat, kamu hanya bisa melindungi dirimu dan teman-temanmu kalau dirimu kuat." Raisa menengadah dan bertanya padanya, "Apakah kamu masih ingin kembali ke Night Watcher?" "Kembali atau tidak itu tidak penting. Setelah perang benar dimulai, kita tidak akan terhindar darinya." Damar berkata lagi, "Kamu seharusnya sudah berurusan dengan mereka di Sin City." Raisa mengangguk kepala dan berkata, "Aku mengerti, tampaknya ada cukup banyak tulang di sini. Aku akan meminta Talia untuk melihat dan menemukan yang cocok bagiku." Damar mengangguk, dia mengangkat telepon dan melihatnya, kemudian ekspresinya sedikit berubah setelah itu. Mereka telah membuat grup WhatsApp, yang merupakan anggota tim 11.762. Tetapi Raisa belum bergabung dengan grup tersebut. Dia juga tidak memiliki WhatsApp. Saat ini, Chris mengirim pesan di grup. "Ugu sudah bertingkat dewa. Sial, kapan aku akan mencapai tingkat dewa?" Tidak ada yang membalas pesannya. Wajah Damar tersenyum ketika mengetahui kabar ini. Timnya sudah ada 4 orang bertingkat dewa. Tidak ada tim lain yang seperti tim mereka. "Kalau kamu sudah selesai, ayo kita pergi makan. Sekalian menikmati pemandangan malam di kota YZ," ajak Raisa. Damar segera menjawab, "Oke." Setelah itu, mereka berdua meninggalkan hotel. Sedangkan, di sisi lain dari kota YZ, kematian Michael Smith merupakan kehilangan besar bagi seluruh keluarga Smith. Dan orang yang membunuhnya telah pergi begitu saja, tidak ada anggota Smith yang berani melawannya. Lois sedang duduk di ruang utama, dan sedang berbicara melalui telepon. Ya, benar, itu adalah Damar Ardiansyah, si Night Watcher Zero. Dia yang membunuhnya, tetapi dia bilang bahwa dia sudah keluar dari Night Watcher. Di layar ponselnya, 2 orang tua sedang berdiskusi dengannya. "Apa benar Iman sudah tidak tahan dan ingin bertindak pada kami yang sudah tua?" Seseorang mencibir, "Lois, jangan khawatir. Aku akan meminta sebuah penjelasan dari Damar." Bersambung 480. Damar tidak tahu apa yang ingin dibicarakan oleh keluarga-keluarga tersembunyi ini kepadanya. Dan tentu saja, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius bahkan jika dia tahu. Walaupun orang-orang dari ketiga keluarga ini tidak mencarinya, dia akan pergi bertemu mereka dan memukulinya. Hal ini sudah terjadi, dan Damar secara alami harus menyelesaikan masalah ini. Di malam hari, Raisa mengajaknya ke beberapa warung kecil dalam ingatannya dan makan banyak makanan ringan lokal yang sangat enak. Banyak yang mereka kunjungi adalah toko-toko tua. Kemudian, mereka berdua menikmati pemandangan malam lagi seperti turis. Ketika sudah hampir subuh, mereka baru kembali ke hotel. Tentu saja, mereka masih tidur secara terpisah. Keesokan harinya, Damar menyetir mobil untuk mencari Yanto. Setelah memberinya kunci mobil, Yanto meminta seseorang untuk mengantar Damar ke bandara. Kemudian Damar dan Raisa pergi secara berpisah. Damar pergi ke kota NJ, sedangkan Raisa kembali ke kota LH. Di sisi kota LH, Lilia dan yang lainnya masih sangat sibuk selama periode ini. Karena mereka harus mengatur makanan, pakaian, tempat dan transportasi untuk lebih dari 1.600 orang. Dan juga Leo dan istrinya, rumah yang mereka dapat hanyalah bungalow biasa. Leo dan istrinya mulai bekerja di Navis Group. Tentu saja, keduanya adalah pekerjaan paruh waktu dan gajinya cukup tinggi seperti Rudy. Beberapa prosedur penerimaan sekolahnya Helen juga sudah mulai dilalui. Sejak dia keluar dari Sin City, sebagai seorang anak, dia tentu ingin bermain dengan anak-anak yang seumurnya. Pergi ke sekolah untuk belajar dan bertemu dengan beberapa teman seusia. Ini adalah mimpi Helen. Damar menyerahkannya semuanya kepada Lilia dan yang lainnya untuk mengaturkannya. Pada saat ini,
dia sudah mendarat di kota NJ. Waktunya telah tiba di bulan Oktober. Sudah mulai sedikit dingin di kota NJ pada bulan Oktober. Damar mengenakan sweater dan berjalan melewati bandara. Begitu dia meninggalkan bandara, dia melihat seorang wanita berbaju Chongsam mengenakan kacamata hitam. Wanita itu sedang berdiri di sebelah mobil. Setelah melihat Damar berjalan keluar, dia segera melambaikan tangannya ke arah Damar. Pakaian Chongsam itu menunjukkan postur tubuhnya dengan sangat bagus. Orang ini adalah Roshi Mou. Damar dan Roshi sudah berkontak sebelum dia datang ke kota NJ. Roshi berinisiatif untuk menjemputnya di bandara, dan Damar tentu setuju dengannya. Kita sudah lama tidak bertemu. Damar mendekatinya. Roshi melepas kacamata hitamnya sambil tersenyum. Dia berkata dengan suara lembut, "Sampai jumpa lagi, kamu sudah berada di peringkat ketiga dalam daftar master." Tampaknya dugaan kakekku benar di awal. Fakta bahwa Damar sekarang berada di urutan ketiga dalam daftar master hampir menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Tentu saja, masih belum banyak orang yang mengenalnya, mereka hanya tahu namanya. "Aku hanya beruntung," kata Damar sambil menyentuh hidungnya. "Baiklah, ayo masuk ke mobil dulu, kemana kita pergi makan siang?" Roshi bertanya. "Ke restoran Three Combination saja." Damar berkata, "Kebetulan ada sesuatu yang harus kulakukan di sana." Ketika dia meninggalkan Sin City, Martin memberinya surat dan memintanya untuk menyerahkannya kepada Pak Sarim. Jadi ketika dia datang ke kota NJ kali ini, dia harus melakukannya dengan baik. Roshi mengangguk. Oke, dia masuk ke posisi mengemudi. Dia tidak menyalakan mesin mobil untuk pertama kalinya, tetapi dia memutarkan badannya ke samping dan mencari sesuatu di dekat Damar. Karena posisinya, Damar bisa mencium aroma yang menawan darinya. Segera, dia mengeluarkan tas kain dan melemparkannya kepadanya. "Ini hadiahku untukmu." Damar sedikit tercengang. Dia melihat isi dalam tas kain itu, lalu mengambilnya dan membukanya. Dia berseru dengan kaget, "Tulang naga." Roshi tersenyum sedikit dan bertanya, "Bagaimana? Apakah hatimu tergerak?" Damar menghitung dan menemukan bahwa ada sekitar 5 tulang naga di dalamnya. Dia mengambil napas dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkannya?" Wanita itu mengerutkan bibirnya. "Karena aku tahu kamu membutuhkannya, aku telah mengumpulkannya untukmu sepanjang waktu. Demi 5 tulang naga ini, aku telah membayar banyak uang untuk mendapatkannya, jadi kamu harus memperlakukanku dengan baik." Damar meringkuk bibirnya. Dia tentu tidak percaya kata-kata Roshi, tetapi jika dia bisa menyerapnya dalam bulan ini, kekuatannya pasti akan meningkat sampai batas tertentu. Sejak dia menyerap 5 tulang naga di Sin City, kecepatan dia menyerap tulang naga menjadi lambat, dan kemajuannya tidak mengerikan seperti pertama kali. Namun jika kelima tulang naga itu terserap total, dia merasa bahwa dia mampu menghadapi Hot Gas lagi. Bahkan dia tidak perlu menggunakan jurus lonjak kematian, dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Maka, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menggantikan iman armada pada saat nanti. Damar menghela napas lega dan berkata lagi, "Sebenarnya aku selalu punya sebuah pertanyaan untukmu. Apa identitas kakekmu?" Dunia bawah tanah, bahkan pihak Night Watcher tidak memiliki banyak informasi tentangnya. Ya, tidak banyak yang tahu tentang informasi Wallace Mou. Setelah Damar mengetahui sosok ini, dia segera menelepon Lilia dan meminta Lilia untuk menyelidiki tentangnya. Di antara Night Watcher, berita tentang Wallace sangat sedikit, bahkan fotonya tidak ada sama sekali. Orang yang Damar temui terakhir kali bukanlah Wallace sendiri. Orang ini terlalu misterius. Damar merasa dia lebih misterius daripada dokter T di suatu level. "Kakekku," Roshi menjawab sambil tersenyum, dia sangat rendah hati, yang penting dia tidak melakukan hal-hal buruk. Dia tampaknya tidak berniat untuk memberi informasi yang lain. Setelah berbicara,
Dia menunjukkan senyum di wajahnya, lalu dia menyalakan mesin mobil. Oh ya, kamu akan menetap di kota NJ untuk sementara, dan aku akan mengikutimu selama ini. Bagaimanapun juga, kamu berjanji pada kakekku bahwa ketika perang mulai, kamu akan melindungi keselamatanku. Damar berbatuk kering. Dia sudah bisa memikirkan ekspresi Lilia ketika dia kembali dengan seorang wanita cantik. Tentu saja, Chris akan sangat bersemangat. Tapi dia tidak bisa menolak ini. Bagaimanapun, dia telah berjanji dengan kakeknya, dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia mengangguk dan menjawab, "Tidak masalah, ketika aku meninggalkan kota NJ, kamu bisa mengikutiku." Rosie tersenyum sedikit. Mobil mulai melaju dan Damar melihat keluar melalui jendela. Tiba-tiba, dia melihat poster tergantung di layar lebar tidak jauh. Wanita di dalam poster sangat cantik, dengan senyum sempurna di wajahnya. Itu adalah Maudy Amelia yang telah diselamatkan oleh Damar sebelumnya. Damar memperkenalkan Binar padanya dan dia berpartisipasi dalam film Binar. Tes, kalian pria-pria memang benar-benar, tidak ada pria yang baik sama sekali. Apa kamu tidak bisa berjalan ketika melihat wanita cantik? Aku termasuk wanita cantik juga dan aku duduk di sebelahmu, tapi kamu bahkan melihat-lihat yang lain. Rosie terkekeh, lalu dia bertanya, "Ada apa? Kamu telah jatuh cinta pada Maudy?" Damar merasa tanpa daya, "Apa yang kamu pikirkan? Bukankah kamu sangat akrab dengan Rio Dewanto? Rio cukup terkenal di dunia artis. Kamu dapat meminta informasi kontak Maudy melalui dia." Sekarang, Maudy Amelia telah menjadi populer, dan film barunya dirilis. Box office-nya sekarang lebih dari 30 miliar, dan tiketnya direbut orang-orang, kata Rosie. "Kamu terlalu banyak berpikir, aku berkenalan dengan Maudy. Aku hanya merasa sedikit kejutan." Damar tersenyum. Dia memiliki banyak kenalan di kota NJ, Lisa, Audrey, Yasmin dan seterusnya. Apakah Om Teguh dan Monik sudah terbiasa tinggal di kota NJ? Damar menyentuh hidungnya dan bergumam. Ketika dia masih berpikir, Rosie mengerutkan kening dan tiba-tiba menginjak rem. Damar langsung terjun ke depan, untungnya dia memakai sabuk pengaman, maka dia tidak terbang keluar dari mobil. Bersambung.